Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan dasar dari tingkat SD hingga SMP harus dijamin tanpa biaya. MK bilang tidak boleh ada diskriminasi dan kesenjangan akses pendidikan. Mahkamah Konstitusi membuat terobosan dalam sistem pendidikan nasional. MK memutuskan pemerintah wajib menggratiskan biaya pendidikan sekolah dasar dan SMP, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta. Hal ini tertuang dalam putusan uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Uji materi ini diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan 2 orang ibu rumah tangga serta seorang PNS. Mereka meminta pemaknaan atas pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam pertimbangannya, MK menilai frasa wajib belajar tanpa biaya selama ini hanya berlaku bagi sekolah negeri, padahal daya tampung sekolah negeri terbatas. Akibatnya ada kesenjangan akses ke pendidikan dasar. Menurut MK, negara harus memastikan anggaran pendidikan dialokasikan secara efektif dan adil. Salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Dalam hal ini, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti merespons putusan MK soal menggratiskan biaya pendidikan dasar. Dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV, Abdul Muti bilang, kami masih mengkaji secara menyeluruh. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyebut putusan MK harus segera ditindaklanjuti pemerintah, yaitu dengan serius mengalokasikan anggaran pendidikan 20% di APBN dan APBD secara adil untuk pendidikan dasar negeri dan swasta. Harus memanfaatkan 20% anggaran pendidikan, baik di APBN maupun di APBD. Apalagi Presiden kemarin waktu Hardiknas ya, mengatakan bahwa anggaran pendidikan kita tidak hanya 20%, tapi 22%. Artinya anggaran pendidikan yang 22% yang bersumber dari APBN itu sudah lebih dari cukup untuk bisa membebas biayakan ya anak-anak dan juga orang tua untuk bisa sekolah di jenjang pendidikan dasar itu baik di negeri maupun swasta. DPR siap menindaklanjuti putusan MK dengan merevisi undang-undang soal Sisdiknas dan menggratiskan sekolah swasta. Namun, DPR juga mengingatkan pentingnya pemerintah melihat postur anggaran pendidikan. Namun, kita juga perlu menyoroti pentingnya kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional melalui pemerintah. Maka perlu postur APBN dan APBD yang harus mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Dengan adanya putusan MK ini, maka salah satu yang akan kami masukkan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sekolah swasta pun, baik SD, SMP, harus memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat Indonesia. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sangat dinanti, agar anggaran pendidikan benar-benar efektif, menjamin semua anak bangsa mendapatkan pendidikan tanpa kesenjangan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana menindaklanjuti putusan MK yang meminta pemerintah menjamin pendidikan tanpa biaya untuk SD sampai SMP, baik di sekolah negeri dan juga swasta. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah. Malam Pak Ferdi.
dan hadir juga pakar pendidikan. Malam para pemirsa Kompas TV. Ya. Apa kabar? Baik, dan juga hadir pakar pendidikan yang juga koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Malam, Mas Ubaid. Selamat malam, Kak Audrey dan pemirsa Kompas TV. Saya mau tanya dulu ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, saya yakin pasti DPR sudah baca ya, atau sudah tahu ya putusan MK ya. Nah, sebenarnya dari putusan MK yang final dan mengikat ini kan bagus ya, nafasnya adalah untuk pemerataan pendidikan, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta ya, untuk semua lapisan artinya. Tapi bagaimana sih DPR ini akan menindaklanjuti setelahnya dari putusan MK? Ya, yang pertama supaya kita jangan salah paham, dari awal waktu kami membuat pembuatan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, itu memang tidak ada istilah dikotomi antara negeri dan swasta. Itu harus dipahami dulu. Nah, yang dimaksud dari perintah Undang-Undang Dasar pasal 31 dan perintah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang kalimat yang bahasanya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah SD dan SMP. Nah, yang pengertian itu yang harusnya diterjemahkan dalam konteks pola penganggaran. Yang saya maksud di sini adalah kita jangan terjebak itu serta-merta dari seluruhnya dari APBN, yaitu Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah. Jadi dibaca dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu sumber pendanaan pun ada 3 sumber, yaitu APBN, APBD provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat. Nah, ini yang juga harus dilihat. Nah, tapi secara jujur belum melihat daripada hasil amar keputusan detailnya dari keputusan MK. Putusannya belum secara detail dilihat, tapi yang menjadi sorotan tadi adalah soal bagaimana untuk alokasi dananya ya. Ini dari mana nih? Alokasi dana yang pertama, kita harus benar-benar menghitung standar pelayanan minimal yang harus diberikan negara melalui apa? Melalui APBN dan APBD, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota, supaya jangan salah tafsir. Nah, yang terjadi sekarang ini kan juga harus ada terpilah. Pertanyaan saya adalah, kan tidak, kemampuan daerah juga kan berbeda-beda, tidak akan mungkin sama, ya, tidak akan mungkin sama antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain maupun provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Artinya apa? Artinya juga harus dibuat format per katakanlah zona-zona. Tidak mungkin disamaratakan di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu yang kami tekankan di sini untuk menerjemahkan apa yang disemaukan oleh MK, karena ini sudah final and binding, yaitu membuat standar biaya minimal yang memang harus dikeluarkan oleh negara. Baik itu konteks mengenai operasionalnya, investasinya. Yang kerap kali terjadi adalah operasionalnya, Mbak Audrey. Bukan investasi. Kalau investasi kita sudah lakukan, baik itu rehab sedang, rehab besar. Kalau rehab ringan melalui badan operasional bos. Pak Ferdi. Jadi sudah ya. Nah sebenarnya kalau misalnya tadi ada standar yang harus diperhatikan, kemudian biaya operasional yang juga kemudian menjadi fokusnya, sebenarnya dari Pak Ferdi sendiri, kira-kira kapan sih diaplikasikannya ini? Secepat mungkin dan kapan? Ya pastilah kalau udah perintah ini. Tapi jangan lupa bahwa negara itu kan juga diantaranya ada DPR dan pemerintah. Kami juga akan berdiskusi dengan pemerintah pembuatan standar minimal, sehingga apa yang diinginkan oleh pemohon itu juga minimal harus tercapai juga, yang menjadi perintah MK. Mungkin nggak tapi tercapainya itu di tahun ini, Pak Ferdi? Ya, kalau tahun ini kan harus ada perubahan anggaran APBN, berarti harus ada APBNP. Nah, kalau ada APBNP itu kita sama-sama akatan antara pemerintah dan DPR pasti mungkin, Mbak. Nah, cuma kan kita juga harus bijak untuk melihat kondisi saat sekarang. Dengan hal-hal yang ya tentu kita nggak usah disebutkan satu permasalahan baik di internal maupun eksternal kita kan gitu. Saya mau tanyain kalau gitu ke Mas Ubaid. Mas Ubaid, yang menjadi sorotan Anda nih, Anda kan juga sebagai salah satu pihak pelapor ya.
Iya, Atau pemohon maksud saya. Ya, Mas Ubaid, yang menjadi sorotan dari Mas Ubaid sendiri, apakah tadi lebih ke anggarannya, ke postur anggarannya, apakah memadai atau tidak, atau kapannya pelaksanaan putusan MK ini akan dijalankan? Iya, jadi dalam persidangan kan sudah dibahas semua sebenarnya. Apakah anggarannya cukup, ya kan? Itu waktu persidangan menghadirkan dari keterangan ahli dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan diundang, Kementerian Bappenas diundang, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah diundang, semua dimintain keterangan soal anggaran ini. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh hakim juga diundang. Pada prinsipnya sebenarnya kita punya anggaran pendidikan yang sangat besar, setiap tahun ini naik terus, karena itu dalam putusan MK itu dijelaskan bahwa harus ada refocusing untuk pendidikan dasar ini. Karena ini adalah kewajiban konstitusional yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar gitu. Selama anggaran pendidikan kita ini meskipun naik terus dari tahun ke tahun ratusan triliun kenaikannya, tapi kalau nggak ada fokus pada pendidikan dasar, maka selamanya kesenjangan akses ini masih terjadi, di mana ditemukan ada banyak jutaan anak-anak Indonesia ini mau sekolah aja nggak bisa gitu. Padahal kita sudah merdeka 80 tahun gitu kan, sekolah aja nggak bisa gitu ya. Karena itu keputusan MK ini menjadi fase baru bagaimana cara mengelola anggaran pendidikan itu, termasuk ya putusan MK itu bagaimana refocusing anggaran pendidikan ini jangan untuk keperluan-keperluan yang lain, sementara yang prioritas, yang utama, yang mendesak itu tidak dilakukan, yaitu pendidikan dasar. Jadi artinya dari goodwill-nya MK ini adalah ya tadi salah satunya mengimplementasikan dengan kembali fokus ya, refocusing lagi begitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi utama dalam hal pendidikan adalah kembali lagi tadi memberikan pendidikan gratis, pendidikan yang baik bagi semua lapisan ya? Iya, jadi waktu persidangan kan ditemukan ya, ternyata anggaran pendidikan ini kececer kemana-mana, tercecer dimanfaatkan oleh puluhan kementerian ya, ada sekitar 24 kementerian dan lembaga yang memanfaatkan anggaran pendidikan ini, sehingga anggaran pendidikan ini salah sasaran, tidak punya prioritas, bocor kemana-mana, tidak fokus pada pendidikan dasar, sehingga itu mengakibatkan pada anak tidak sekolah, putus sekolah dan seterusnya itu. Nah, kalau misalnya kita fokuskan anggaran pendidikan ini untuk pendidikan dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Agama untuk urusan madrasah, maka sebenarnya dari APBN saja sudah lebih-lebih. Apalagi tadi kata Pak Ferdiansah, kita punya juga 20% dari APBD. Maka ini sangat cukup banget. Kalau gitu Pak Ferdi, kalau kita sudah mengetahui dan sudah melihat juga mendengar apa putusan dari MK yang artinya punya punya sesuatu hal yang baik dan nafas segar. Nah, lalu kemudian hal yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana juga dari pemerintah nih? Ya, yang pasti gini Mbak, kita kan detailnya kita belum lihat. Detailnya itu adalah tadi benar yang disampaikan oleh Mbak Audrey juga, yaitu mengenai waktu. Apakah ada batasan waktu untuk menyegerakan untuk putusan MK ini? Kita juga harus arif dan bijaksana. Nah, tapi yang jelas semangat yang disampaikan oleh Pak Presiden dan kami juga sambut dengan positif, itu juga akan kita lakukan. Tapi yang dengan cara apa? Menghitung kembali tadi standar pelayanan minimum anggaran sehingga yang diinginkan oleh pemohon itu bisa tercapai, walaupun itu minimal. Nah, oleh karena itu, berilah kami kesempatan bersama pemerintah untuk menghitung kembali daripada perintah MK itu dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaannya tidak sekedar melaksanakan, dan akibatnya apa? Akibatnya sehingga harus juga kita sosialisasikan keputusan MK ini untuk bersama-sama pemerintah daerah untuk melakukan kontribusi dalam kerja pemenuhan daripada keputusan MK tersebut. Kalau itu Mas Ubaid, ya kami juga mohon dukungannya dan kerjasamanya Mas Ubaid. Siapa? Ya, kalau menurut Mas Ubaid ini hitung-hitungannya bagaimana sih? Kan kalau dari sekolah swasta ini kan banyak klasifikasinya, ada yang sekolah swasta, ada yang sekolah swasta internasional, ada yang national plus. Nah, ini kan juga kalau siswanya atau orang tua siswanya juga membayarnya kan cukup lumayan begitu. Nah, ini gimana cara membagi-bagi porsinya nih? Berapa? Apakah semua disamaratakan atau mungkin
Atau mungkin seperti apa sebenarnya Mas Ubaid supaya tidak ada kebocoran anggaran? Iya, jadi sebenarnya kami itu tidak sedang membahas sekolah swasta. Ya. Jadi kami ini pemohon ini dari GPI dan orang tua ini, kita fokus kepada layanan negara atas pemenuhan hak atas pendidikan kepada masyarakat ini. Karena sekolah negeri yang disediakan oleh pemerintah ini jumlahnya sangat minim sekali. Gitu. Jadi mau nggak mau anak-anak ini harus masuk sekolah swasta dan berbiaya mahal. Gitu. Jadi poinnya adalah kita tidak sedang membahas sekolah swasta, tapi melindungi hak anak-anak Indonesia untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan secara berkualitas dan tanpa diskriminasi. Gitu. Nah, bahwa ternyata misalnya di daerah situ misalnya yang mau masuk sekolah itu 1.000, sementara negara melalui sekolah negeri itu hanya mampu menampung 500, berarti kan ada 500 ini kira-kira yang ditampung, harus ditampung di sekolah swasta kan 500. Nah kalau misalnya di daerah situ daya tampung sekolah swasta itu 500 misalnya, ya sudah, maka harus dilibatkan semua sekolah swasta yang di situ. Kalau ada sekolah swasta yang nggak mau terlibat, ya bisa diberikan sanksi gitu kan, karena ini menyangkut pelayanan hak atas pendidikan gitu. Nah soal standar pembiayaannya bagaimana, caranya bagaimana, itu tugas pemerintah lah, ngaturnya. Ya, soal standar tadi pembiayaannya Pak Ferdi, ini gimana ngitungnya nih Pak Ferdi, apakah semua disamaratakan, misalnya ada 50-50 dari pemerintah, mungkin 50% lagi dari orang tua siswa, atau gimana? Karena kan tadi balik lagi ada swasta, national plus, ada internasional, ada swasta yang harganya sekian. Ya, kami tadi ngebayangkan apa yang disampaikan Pak Ubaid adalah kan kita harus juga membuat standar minimal. Artinya kalau ada sekolah swasta yang memang nggak ada keinginan untuk menambah, ya tentu ini ada kebatasan. Nggak akan mungkin semua keinginan itu bisa dilaksanakan oleh negara secara utuh. Nah maka itu tadi kami mengkalkulasinya adalah membuat standar biaya minimal yang memang harus menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk pemenuhannya. Gitu Mbak, jadi itu yang harus kita hitung sekarang. Atau juga mungkin pihak swasta sendiri bisa mengajukan kali? Tapi nggak bisa satu-satu dong Mbak, karena satu kan juga nanti kalau sekolah swastanya, mohon maaf ini udah sangat baik sekali kan tentu kalau nggak bisa disamaratakan seluruh Indonesia. Nah itu tadi yang tawaran kami satu dibagi per zona, bisa zona barat, tengah, timur. Karena kan juga kita ketahui Mbak Audrey, bahwa biaya juga di masing-masing wilayah tersebut kan berbeda-beda standar biaya hidupnya. Ini juga terkait dengan penentuan biaya minimal untuk sekolah. Baik, oke, terima kasih Pak Ferdi untuk informasinya. Sama-sama. Tapi kemudian saya masih melanjutkan pertanyaan lagi ke Mas Ubaid. Mas Ubaid, agar putusan ini tidak hanya sekedar putusan, kemudian tapi bisa sesegera mungkin ya diimplementasikan, karena tadi kan nafasnya baik sekali untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi semua lapisan nih. Kalau gitu caranya bagaimana juga untuk bisa pemerintah ini dapat menjalankan putusan MK supaya menjadi nafas yang baik juga nih buat semua lapisan? Iya, jadi perintah MK ini tentu nggak bisa dijawab oleh Kementerian Pendidikan Dasar karena punya banyak keterbatasan. Jadi ini adalah perintah Mahkamah Konstitusi kepada Presiden selaku kepala negara bagaimana untuk menjalankan amanah ini gitu. Karena soal anggaran itu ya perlu wewenang Presiden bagaimana kemudian melakukan penghitungan ulang. Kalau 22% anggaran kita ini cukup nggak kira-kira sih Mas Ubaid? Iya, sudah lebih dari cukup. Kalau hitung-hitungan pemohon itu kita cukup refocusing sekitar 84 triliun. Itu semua sudah bisa tanpa dipungut biaya ya. Nah, cuman kan ini ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana Presiden mengalokasikan 22 triliun itu untuk apa saja. Itu kan butuh koordinasi Kemendagri untuk implementasi di daerah, Kementerian Keuangan untuk soal alokasi yang diubah, Kementerian Agama soal madrasah dan seterusnya. Karena ini ada termasuk di tengah efisiensi ini masih bisa dilakukan ya, kalau niatnya tadi kembali lagi refocusing ya, untuk kembali lagi apa sebenarnya menjadi prioritas di pendidikan kita gitu ya Mas Ubaid? Iya, sangat bisa, apalagi kita punya sumber tadi dijelaskan Pak Ferdi, ada APBN, APBD, sangat mungkin sekali. Mas Ubaid, terima kasih. Sebelumnya juga ada Pak Ferdi dari anggota Jadi Komisi. Mbak Andre, satu lagi dikit saya siap bekerja sama dan dengan Mas Ubaid kami menunggu bantuan dan juga harapannya supaya kita sama-sama transparan dan akuntabel dalam nanti penghitungan
bersama pemerintah. Tentunya sini juga sambil kita menanyakan, berkoordinasi dengan MK batasan waktu. Artinya sini kita harus juga melakukan kalkulasi yang lebih matang. Terima kasih. Segera Mbak bisa Audrey. dinikmati Terima ya kasih, putusan Mas ini ya Ubay. sesegera mungkin ya untuk anak-anak Ya. kita. Terima kasih Pak Ferdi, Mas Ubay terima kasih, selamat malam. Malah.